tahun lamanya aku menanti saat kebangkitan jasadku. Kini keinginanku menjadi kenyataan. Rohku bangkit kembali. Aku maturkan sembah ini. Tugasku sudah selesai. Kembalikanlah aku sebagai titisan Dewi Sumbi. Takut, Endang Suri. Kau akan kembali sebagai wujud gadis cantik, titisan Dewi Sumbi. Terima kasih. Misteri Nini Pelet kali ini mempersembahkan episode kedua dengan judul Bangkitnya Mayat Nini Pelet. Naskah disusun oleh Ari Hidayat, teknik dan montase Moko ACP dengan sutradara Dian Pertiwi. Dalam seri yang keempat ini didukung oleh para pemain Asriati sebagai Nini Pelet, Hana Pertiwi sebagai Nilam Cahya, Ki Buyut Manguntapa oleh Asti, Hastin Atas Asi pembawa cerita. Selamat mendengarkan. Pada bagian yang ketiga telah dikisahkan bahwa yang semula diketahui Nilam Cahya tengah dalam perjalanan menuju ke bawah jurang terjal untuk mencari restu Singgih yang terjatuh. Akhirnya dia tiba di tempat tujuannya itu. Namun di tempat yang terdapat sungai deras dan air terjun itu, dia tidak menemukan restu Singgih yang dicarinya. Setelah beberapa lamanya dia berada di tempat itu, tiba-tiba dia dikejutkan dengan munculnya restu Singgih dari dalam sungai deras itu. Dan kemudian menjadikan Nilam Cahya merasa heran dan bertanya-tanya. Nah, pendengar yang budiman, inilah Bangkitnya Mayat Nini Pelet bagian yang keempat. Itu benar-benar restu. Aneh sekali. Dia muncul dari dalam sungai deras itu. Tapi dia memang benar-benar restu. Atau hantunya. Nilam, kemarilah Nilam. Kenapa kau tidak menghampiriku? Apakah kau tidak mencintaiku? Nilam. Dia memanggilku sambil melambai-lambaikan tangannya. Apakah aku harus datang menghampirinya? Tidak, itu bukan restu. Itu pasti hantunya. Dan jika aku menghampirinya, aku akan tenggelam di sungai deras itu. Nilam, cepatlah. Kenapa kau biarkan aku seorang diri di sungai ini? Mari, mendekatlah Nilam. Aku mencintaimu. Ayo. Tidak. Kau saja yang kemari. Kalau benar-benar restu kekasihku, kemarilah kau. Kenapa kau tidak mau, Nilam? Kau sudah tidak mencintaiku lagi. Mari, Nilam. Aku rindu denganmu. Tidak. Aku tidak mau mendekatimu. Aku bisa tenggelam di sungai deras itu, sedang kau berada di tengah-tengah sungai itu. Baiklah, aku yang akan mendekatimu.
tidak biasa tertawa begitu. Kenapa kau seperti heran melihatku? Apa kau lupa denganku, Nilam? Apakah kau benar-benar restu? Iya. Kau tidak percaya? Jadi kau selamat terjatuh dari atas jurang itu? Iya. Tapi kau aneh. Kenapa kau muncul dari dalam sungai itu? Karena aku hidup di dalam sungai itu. Kau hidup di dalam sungai itu? Aneh. Aku tidak percaya. Itu tidak mungkin. Kau pasti bukan restu. Kau... Kenapa suaramu berubah seperti nenek tua? Kau pasti bukan restu yang sebenarnya. Aku memang bukan restu. Siapa kau sebenarnya? Perhatikanlah diriku baik-baik. Dengan perasaan berdebar-debar, sambil kedua matanya memandang tegang, Nilam Cahya memperhatikan orang itu. Lalu beberapa saat kemudian, perlahan-lahan orang itu berubah wujudnya menjadi seorang nenek tua. Dialah Nini Pelet. Kau berubah menjadi seorang nenek tua. Wajahmu menakutkan sekali. Siapa kau sebenarnya? Kenapa kau menyerupai restu untuk mengelabui aku? Aku adalah Nini Pelet. Kau Nini Pelet, makhluk siluman ular penguasa Gunung Ciremai itu. Nilam Cahya menjadi terkejut ketika dia baru mengetahui kalau nenek tua yang menyerupai Restu Singgi sebenarnya adalah Nini Pelet. Dia menjadi lebih terkejut lagi ketika pandangannya melihat di mana saat itu Nini Pelet membuntungkan kepalanya sendiri. Oh, Nini Pelet membuntungkan kepalanya sendiri. Oh, kepalanya itu dipegangnya. Kini dia nampak tubuhnya itu tanpa kepala. Kepalanya itu dipegangnya. Kini nampak tubuhnya tanpa kepala. Oh, aneh, menakutkan sekali. Kepala Nini Pelet yang dipegang itu. Dia tertawa. Kau harus menjadi pengikut. Tidak semudah itu kau mengajakku. Harus. Gadis cantik sepertimu lah yang masih aku butuhkan menjadi pengikut untuk menghuni Gunung Ciremai. Kau tidak bisa semaunya. Kau pikir aku akan semudah itu kau bisa ajak? Rupanya kau membandel, anak manis. Kau akan merasakan akibatnya. Hirat! Hirat! Kepala Nini Pelet memutari diriku. Aku khawatir kepala itu akan menempel di diriku. Ini berbahaya. Dia bisa menghisap darahku. Aku akan menghajar kepala itu. Nilam Cahya mendadak menyerang kepala Nini Pelet yang memutari dirinya itu. Kepala itu terus berputar menghindari serangan Nilam Cahya. Dan kemudian tiba-tiba
kepala Nini Pelet melekat tepat di pundak Nilam Cahya. Persatuan Tunanetra Indonesia, Pertuni, di Kabupaten Jember, sejak berdirinya pada 1994, Pertuni Jember telah berhasil mengantarkan sebagian anggotanya menempuh pendidikan non-formal dan mengenyam pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Informasi lebih lanjut datang langsung ke Sekretariat Pertuni, SLBA TPA Jember, Jalan Beranjangan 1, Jember. Mari sahabat tunanetra bergabung bersama kami di Pertuni Persatuan Tunanetra Indonesia sebagai wadah perjuangan para tunanetra Indonesia khususnya di Kabupaten Jember untuk menyamakan visi dan persepsi perjuangan kita memajukan tunanetra Indonesia Jember khususnya. Wujudkan masyarakat inklusif melalui Undang-Undang Disabilitas dan Strategi Multisektoral. Aku tidak akan lepaskan diri dari pundakmu. Jahanam, lepaskan! Kau harus menjadi pengikutku. Aku akan menghisap darahmu ini. Lepaskan pukulanku ini! Kalau kau pukuli kepalaku ini, aku tidak akan melepas gigitanku ini. Tanganku sudah penuh dengan darah kepala itu. Aku harus berusaha melepas gigitannya. Aku tidak akan menghisap darah. Tidak! Lepaskan gigitanku ini! Aku tidak akan melepas gigitanku ini. Rasakan ini. Aku akan menghisap darahmu. Dan kau akan menjadi pengikutku. Kepala Nini Pelet terpental jauh sekali. Ya, kepala itu disambar dengan sinar biru yang datang dengan tiba-tiba. Sinar apa itu? Aneh. Jangan. Sinar biru itu pasti perbuatan Kibuyut Pangutama, musuh besar. Rupanya orang tua itu muncul juga. Di mana orang tua itu bersembunyi? Kalau benar-benar dia muncul di tempat ini, itu suatu hal yang beruntung bagiku. Karena sudah sekian lama aku mencarinya. Benar-benar memalukan. Suara si tua itu. Ya, aku kenal suara itu. Rupanya si tua itu ada di tempat ini. Nenek tua, kau tidak pantas hidup di alam ini. Ini bukan lagi tempatmu. Tempatmu bukan di alam fana ini. Jahanam! Keluarlah kau! Tunggulah aku! Ayo kita bertanding! Kepala Nini Pelet itu melayang setelah dia bicara entah dengan siapa. Kepala itu menyatu kembali dengan tubuhnya. Nini Pelet kini nampak seperti semula. Hai! Ayo keluarlah kau! Batalkan dirimu pengecut! Bicara dengan siapa Nini Pelet itu sebenarnya? Hai! Ayo keluar Kibuyut! Aku sudah siap menghadapimu! Ayo!
Aku memang sudah sejak lama mencari dirimu. Kau sudah tidak pantas lagi hidup, nenek tua. Sepak terjangmu di alam ini sungguh memalukan. Orang sepertimu tidak pantas hidup kembali di alam fana ini. Ayo, kembalilah. Jangan lagi membuat petaka baru. Jahanam. Rupanya kau pun sudah tahu akan sepak terjangku selama ini. Kalau kau benar-benar merasa hebat, ayo hadapi aku. Tampakkan wujudmu. Ayo Ki Buyut. Nini Pelet rupanya tengah berbicara dengan suara seorang kakek tua. Ya, aku mendengar suara itu tadi. Dan Nini menyebut orang itu sebagai Ki Buyut. Apakah Ki Buyut Manguntapa yang dimaksudnya? Aku lihat saja. Rupanya kau masih belum juga mau menampakkan dirimu, Ki Buyut. Apakah kau kini sudah takut menghadap aku? Ayo, keluarlah kau. Rupanya kau masih penasaran denganku. Tak semestinya dendammu itu masih terbawa hingga kini. Aku tidak akan pernah menemuimu dalam wujud aslimu. Mengejut kau rupanya. Bertahun-tahun aku menunggu saat-saat kebangkitanku hanya untuk mencarimu. Sampai kapanpun kau akan aku cari. Aku belum puas karena aku belum melihat darahmu mengalir karena tanganku ini. Darahku tidak akan mengalir akibat ulahmu, nenek tua. Tapi malah kau sendiri yang akan menerima akibat dariku nantinya. Jahanam. Ayo tampakkan wujudku. Hiya! Ini berbahaya. Nini Pelet nampak keras sekali. Dia menembakkan sinar-sinarnya dari tangannya itu. Mungkin dia marah kepada orang tua itu. Ya, untung aku cepat-cepat sembunyi di balik batu ini. Aku khawatir akan menjadi sasaran kemarahan Nini Pelet. Nini Pelet nampak duduk bersila di atas sebuah batu. Mau apa dia? Rupanya si tua jahanam itu tidak juga mau menampakkan dirinya. Aku harus memaksa dia untuk keluar. Aku akan menggunakan ajian sinar mataku untuk melihat di mana si tua jahanam itu berada. Dari air sungai itu, aku akan bisa melihat tempat persembunyian Ki Buyut itu. Nini Pelet, kedua tangannya bersedekap, mulutnya bergerak-gerak, dan kedua matanya memandang tajam ke arah air sungai itu. Tiba-tiba Nini Pelet, ya, kedua matanya mengeluarkan sinar merah. Sinar memancar ke air sungai itu. Dan air sungai itu nampak berkolak-kolak. Air sungai deras itu menjadi tenang. Aneh. Hei, Nini Pelet bangkit dari duduknya itu. Mau apa dia? Dari air sungai itu, aku akan bisa melihat di mana Ki Buyut Manguntapa itu berada. Ini air itu sudah dapat tenang. Ilmu sinar mataku akan segera melihat keadaan di air. Aku akan melihat air sungai itu. Ki Buyut, rupanya keadaanmu masih nampak seperti dulu.
Kau tidak berubah sama sekali. Ayo, keluarlah kau. Hadapilah aku. Nini Pelet menghilang. Ya, sepertinya dia merasakan sakit pada kedua matanya. Dia tadi menjerit kesakitan. Oh, benar-benar menakjubkan kejadian tadi. Rupanya Nini Pelet tadi berhadapan dengan Ki Buyut Pamintapa. Oh, tapi sayang, orang itu tidak menampakkan dirinya. Ya, aku tadi hanya mendengar suaranya saja. Dari bahaya nenek tua itu. Eyang, terima kasih Eyang. Ya, sudahlah cucu. Nah, sekarang diamlah di tempatmu. Jangan merubah posisimu itu. Lalu arahkan perhatianmu ke air terjun di hadapanmu itu. Ya, baik Eyang. Air terjun itu hilang. Oh, sebuah goa. Eyang, apa maksudnya semua ini? Dan apa pula artinya Eyang menunjukkan goa yang ternyata ada di balik air terjun itu, Eyang? Nanti kau akan mengerti, cucuku. Sekarang tetaplah tenang di tempatmu. Sinar biru muncul tiba-tiba. Oh, sinar ini melibatkan diriku. Aku terbang di bawah sinar ini. Berdakwah adalah kewajiban setiap muslim, tak terkecuali para tunanetra. Mari bergabung bersama kami, ITMI, Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia Daerah Jember, untuk bersama-sama menuntaskan para tunanetra memperdalam agama Islam dan mencintai Al-Quran. Para tunanetra Muslim Indonesia mendirikan Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI) di Jember, berdiri sejak 13 November 2011. Informasi lebih lanjut, datang langsung di Sekretariat ITMI Jember, SLBA TPA Jember, Jalan Beranjangan nomor 1 Jember. Wujudkan masyarakat inklusif melalui Undang-Undang Disabilitas dan Strategi Multisektoral. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah yang akan terjadi dengan Nilam Cahya selanjutnya? Lalu apa pula yang akan terjadi dengan Nini Pelet yang diketahui menghilang tiba-tiba setelah dia menjerit merasa kesakitan pada kedua matanya itu? Nah, saudara pendengar, ikutilah lanjutan serial misteri Nini Pelet. Sampai jumpa.